Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radivian Ardindrul Jihad dengan NIM B0222-064 dari Sastra Indonesia Angkatan 2022. Di sini saya akan membawakan materi tentang makna kerukunan dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, tugas ulangan akhir semester yang diampu oleh Prof. Isnadianto. Pengertian kerukunan umat beragama. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini, jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama dalam pidato pembukaan musyawarah antar agama tanggal 30 November 1967 menyatakan adanya kerukunan antar golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim-iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud. Dari pidato KAM Dahlan tersebutlah istilah kerukunan hidup beragama mulai muncul dan kemudian istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan. Lanjut, yang kedua adalah kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam. Islam menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah pada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Itu semua merupakan fitrah dan sunatullah yang dapat menjadi ketetapan Tuhan. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya menunjukkan pengertian yang sama, yaitu memahami, menghormati, menghargai sebagai sesama manusia. Tasamuh memuat tindakan penerima dan tuntutan dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, tasamuh dalam beragama memiliki pengertian yang tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dalam mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini. Karena itu merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah, karena sesungguhnya bagi orang Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya, dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman, keyakinan, dan kepercayaan di masyarakat, tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara, dan ritual peribadatan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Membenarkan, meyakinkan agama lain bukanlah disebut toleransi, tapi pluralisme agama yang mengarah pada sinkretisme. Sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keyakinan bahwa Islam sajalah agama yang benar, yang diridhoi Allah SWT. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran diantaranya beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan sunnatullah. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan pernyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikannya kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sebagai ketetapan Tuhan. Pernyataan ini tentu harus diterima. Mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Tuhannya itu sendiri. Berdasarkan hal itu pula, maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Lanjut, yang kedua ada perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipungkiri. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana. Namun pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluk membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan ini merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluk agar tidak terjebak pada sinkretisme. Allah berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah, dan kau bukan penyembah Tuhan apa yang aku sembah, dan kau tidak pernah menjadi penyembah apa yang kau sembah, dan kau tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Quran Surat Al-Kafirun 1-6. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Berdasarkan kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama. Karena sejak dini, Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagaman harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah. Karena itu pula, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia. Dan ketika terjadi paksaan, agama terjadi pula pemasungan nurani. Kewajiban para rasul, demikian juga pengajar agama Islam dan dalam dakwah Islam untuk menyampaikan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ankabut, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 18. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah penyampaian agama Allah dengan seterang-terangnya. Memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Al-Quran menjelaskan, tidak ada paksaan untuk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat dan tidak ada putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk Islam, sebab agama ini sudah jelas keterangannya dan bukti kebenarannya, sehingga seorang yang tidak usah dipaksa masuk ke dalamnya. Sebaiknya barang siapa mendapat hidayah akan terbuka lapang dadanya dan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hati dan penglihatannya setelah pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa. Ini berarti sekalipun agama Islam mengajarkan toleransi, namun setiap muslim harus tetap bersikap tegas dan untuk mempercayai sepenuhnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sempurna. Yang terakhir, mengikuti keteladanan Rasulullah. Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan agama, akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladanannya.
Perilaku Rasulullah adalah perilaku akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika pergaulan berlandasan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan penciptaannya. Perilaku yang akhlaki ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terdapat banyak sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan perintah Nabi bagi umatnya untuk menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan. Meskipun berbeda dengan keyakinan, hal ini dicontohkan ketika Rasulullah hidup di Madinah yang hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Toleransi dan tidak memaksa agama sendiri ini pun telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam menyusun Piagam Madinah bersama umat agama lain untuk menjamin kebebasan beragama. Dalam pasal 25 Piagam Madinah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi bebas berpegang terhadap agama mereka dan orang-orang Muslim bebas berpegang pada agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan durhaka, maka akibatnya akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Oke, yang ketiga, kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari berbagai etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan kesadaran hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan baik untuk melalui kebijakan pemerintah maupun elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya agar masyarakat yang beragama ini hidup rukun. Pendekatan keamanan dan stabilitas nasional sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, memang dipandang telah berhasil, tetapi di dalamnya tersimpan bahaya laten berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keterpihakan, perspektif, dan lain-lain yang suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terserasa dampaknya. Yang diperlukan sekarang bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai peraturan kerukunan hidup antar umat beragama, tetapi jauh dari itu adalah bagaimana menanamkan dan memunculkan kesadaran bahwa hidup rukun, damai, dan penuh persaudaraan di alam yang penuh perbedaan tanpa permusuhan merupakan perintah agama. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam pemeliharaan persatuan bangsa dan kedaulatan kenegaraan Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat, menghormati, menghargai, tegang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding father Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya itu dari saya, jika ada lebihnya itu mungkin dari Allah SWT. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.